Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya, Bu Leni Roheni, pada mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan di UPT SD Negeri Berani. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep berpikir algoritmik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya sekarang kita ambil nafas terlebih dahulu. Boleh atur nafas. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan Afaret dipimpin untuk berdoa. Silakan angkat tangannya sesuai perasaan anak-anak masing-masing hari ini. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak merasakan apa? Senang, sangat senang berarti ya. Ada yang perasaannya sedih tidak? Semuanya senang ya. Senang karena hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mulai belajar, Bu Leni mau mengajak anak-anak bermain. Karena ini sudah dikelompokkan, Bu Leni mau minta berbaris nih di tengah-tengah sini ya. Nih, dengarkan instruksi dari Bu Leni ya. Dari Bu Leni ada instruksi. Urutkan barisan anak-anak dari yang paling tinggi ke yang paling rendah di belakang. Ayo, 1, 2, 3. Oke, pemenangnya yang perempuan. Lagi. Oke, lagi. Dengarkan instruksinya. Urutkan barisan anak-anak dari yang huruf depannya A sampai Z. Ayo, 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 dari A sampai Z, huruf depannya A sampai Z. Yo, ayo, 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 kamu huruf depannya. Coba boleh dicek huruf depannya apa? A, huruf depannya A, huruf depannya huruf depannya betul, betul ya. Coba huruf depannya Azril, huruf depannya Bilal. R, Fadli kan? Salah ya, yang 2-0. Oke, lanjut ya. Urutkan yang tanggal lahirnya paling muda sampai paling ini. Tanggal 10 kamu, 13 kamu, tanggal 6 harusnya bilang ada di depan. Kamu nggak mau koordinasi kan? Oke, kamu tanggal berapa? Nggak tahu. Pagi nggak tahu. Oke, kayaknya coba ini bener nggak? Coba tanggal berapa Linda? 12, 16, 17, betul. Tadi kita sudah bermain, senang tidak?
tinggi badannya paling rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah, apalagi dari bulan lahir ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu. Tujuan pembelajaran kita adalah tentang berpikir komputasional. Nah, ini berpikir komputasional. Pernah mendengar kata komputer nggak? Ini kan komputasional, komputer. Nah, ya, elemennya adalah berpikir algoritmik. Apa sih? Nanti anak-anak akan bermain game untuk mempelajari tentang konsep algoritma. Kemudian anak-anak akan bisa memahami langkah-langkah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang boleh mau tanya ke Aira ya. Aira pernah bikin mie nggak? Oke. Hal yang pertama Aira lakukan kalau mau bikin mie instan. Buka mie. Terus apa lagi? Merebus mie. Terus tuang mie. Terus bumbunya. Terus makan. Pertama pertanyaan gue tadi kata Aira buka mie, rebus mie. Pertanyaannya, direbusnya di mana? Panci. Kan kamu nggak nyiapin pancinya. Hah? Terus tuang mie, menuangnya kemana? Muangnya kemana? Piring. Dari panci ke piring. Kan tadi kamu tidak sebutkan piringnya disiapin apa tidak? Iya nggak? Iya. Nah, coba koreksi dari Aira, urutannya yang benar. Apa urutannya yang benar? Apa, Rizky? Ambil panci. Apa lagi? Masukkan air. Nyalakan kompor. Apa lagi? Buka mie, betul. Masukkan mie. Siapkan piring. Buka bumbu. Masukkan ke dalam piring. Tunggu mie sampai mendidih matang. Kemudian masukkan mie ke dalam piring. Mie siap disajikan. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Lagi, kalau misalnya tadi ada hal yang kamu lupa tidak dilakukan, misal kamu lupa masukkan bumbu, apa yang akan terjadi? Nggak enak. Nggak enak kan? Dimakannya masa cuma mie sama air putih doang, air mendidih, tidak enak rasanya. Paham sampai sini? Jadi ketika ada langkah-langkah kerja yang harus dilakukan secara berurutan, ada satu langkah yang tidak dilakukan, maka hasilnya akan tidak bisa diterima. Ya, kayak mie tadi rasanya nggak enak. Itu yang disebut tadi semua apa yang kita lakukan itu memiliki urutan, memiliki langkah-langkah. Langkah-langkah itu berkaitan dengan berpikir komputasional ini. Nah, dalam dunia kecerdasan artifisial itu ada elemen penting, elemen dasar, yaitu berpikir komputasional, berpikir dengan cepat untuk menyelesaikan masalah. Tadi permasalahan kamu ketika sepatu itu apa? Sepatunya mau di apa? Mau dipakai. Itu permasalahannya. Bagaimana caranya untuk pakai sepatu? Pertama, ambil sepatu. Kedua, ambil kaos kaki. Ketiga, pakai kaos kaki.
Isinya apa? Uang. Amplop lagi isinya uang. Di sini ada permainan. Bu Leni akan memberikan kalian permainan yaitu kartu algoritmik. Ya. Jadi di sini di dalam ini ada kartu-kartu isinya tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kamu tempel pada LKPD di kertas. Ada kertasnya di sini, kertas lembar. Kamu tempel urutannya dengan benar. Kartu-kartu ini masih Bu Leni urut dengan salah, dengan acak. Ya, Bu Leni acak. Jadi kamu tempel kartu-kartu ini sesuai urutan dengan benar. Saat masing-masing kelompok boleh menyelesaikan lebih dari satu kartu. Jadi nanti ambil dulu kartunya, ya, ambil dulu kartunya, boleh pilih yang mana aja. Nanti kalau kamu udah selesai, kamu boleh ambil lagi kalau waktunya masih mencukupi. Waktu bermainnya adalah 15 menit. Tapi semakin banyak kamu ambil kartunya, maka poin kelompok kamu akan semakin besar. Oke? Nanti aku boleh dikasih reward. Sekarang silakan masing-masing kelompok perwakilannya untuk mengambil. Boleh pilih yang mana saja. Dan masing-masing kelompok itu tidak sama ya, tidak akan ada yang sama. Sudah, boleh simpan di sini, nggak akan sama. Jadi jangan khawatir dicontek. Boleh ambil lagi kalau udah. Oh iya, udah habis, sudah. Kamu berapa gitu? Dua, duluan ini. Nanti kita lihat kelompok mana yang paling banyak benar. Udah? Oke? Oke, sudah. Mana yang banyak yang benarnya? Jangan-jangan langkahnya banyak yang salah. Sudah? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Langkah selanjutnya adalah kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Kelompok satu silakan maju. Dari Aira dulu. Kami didengarkan teman-teman. Lihatin dan teman-temannya. Satu, masuk ke kamar mandi dan buka pakaian. Dua, gosok seluruh tubuh dan cuci hingga bersih. Pertama, masuk ke kamar mandi dan buka pakaian. Dua, Gosok seluruh tubuh dan cuci hingga bersih. terus Tiga, tuangkan sabun atau spons. ke spons. Empat, bilas tubuh dengan air hingga sabun hilang. Terus, Basahi seluruh tubuh dengan air. terus. Siapkan handuk, sabun, sampo, dan pakaian bersih. Oke, lanjut. Keringkan tubuh dan dengan handuk. Kenakan pakaian bersih. Oke, ada yang mau menanggapi? Menurut kalian salah?
langkah-langkah mencuci piring, langkah-langkah apa? Membuat kue, langkah-langkah mandi, langkah-langkah gosok gigi, cuci tangan. Hal ini melatih kita untuk berpikir secara urut, secara algoritmik, berurutan. Kita akan menonton video, disimak ya, tentang ini berpikir computational thinking atau berpikir komputasional. Didengarkan. Dibaca. Di dalam hati aja. Jadi kita lihat di sini. Ini yang lain berpikir komputasional, tapi yang kita bahas sekarang adalah algoritma. Ya, algoritma. Makanya tadi kartunya namanya kartu algoritmik. Sekarang boleh mau tanya, hal baru apa sih yang kamu pelajari dalam pembelajaran ini? Tentang apa? Algoritma. Apa itu Aira algoritmik? Algoritma itu apa? Berpikir algoritmik itu berpikir apa? Apa? Nah, berpikir algoritma itu tadi yang sudah kamu lakukan. Berpikir atau menyelesaikan masalah dengan cara apa? Langkah-langkah atau berurutan. Harus berurutan. Ya, berpikir algoritma itu adalah berpikir berurutan. Oke, sebelumnya kita ke sini dulu ke depan. Tadi kan ditanya nih, berpikir komputasional. Komputasional. Tadi samanya dengan kata apa? Komputasional itu sama dengan kata apa? Komputer. Apa sih berpikir komputasional itu? Untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Komputer itu berasal dari kata compute. Compute itu apa? Menghitung. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Kemudian dia ada tambahan apa? R. Compute plus R, ya, itu disebutnya alat penghitung. Nah, baru tahu kan? Alat penghitung. Kalau berpikir komputasional, ada yang tahu apa? Ada yang tahu nggak? Berpikir komputasional itu berpikir secara apa? Penuh apa? Dari kata ini. Penuh menghitung. Berpikir dengan penuh perhitungan. Kita ini perlu berpikir komputasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini berpikir komputasional itu proses berpikir dengan penuh perhitungan untuk menyelesaikan masalah agar masalah tersebut bisa selesai dengan efektif dan efisien. Paham sampai sini? Salah satu cara berpikir komputasional adalah tadi apa? Berpikir
rasional, juga berpikir secara algoritmik. Juga anak-anak sudah menjalankan sendiri meskipun masih banyak kekurangan. Artinya anak-anak perlu melatih lagi cara berpikir berurutan anak-anak. Ya, jangan tergesa-gesa karena tergesa-gesa itu akan mempengaruhi penyelesaian masalah anak-anak. Ya, ketika tergesa-gesa tadi banyak yang salah karena terlalu terburu-buru. Jadi lakukan secara cermat ketika menyelesaikan masalah secara algoritmik, ya, secara harus berurutan dengan langkah-langkah, maka selesaikan dengan cermat, dengan teliti. Banyak akan tujuan untuk permainan. Oke, memainkan tadi Blockly Game. Nah, permainan Blockly Games ini adalah salah satu penerapan berpikir algoritmik. Bu Leni akan mengetes kalian bagaimana cara anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan secara algoritmik. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo, kalian boleh maju ke sini. Kamu kasih instruksi ke sini, apakah dia harus bergerak maju, majunya berapa kali? Kamu kasih instruksi. Pegang mouse-nya. Majunya berapa kali Pak maunya? Satu kali. Coba jalankan program. Klik jalankan program. Oke, ternyata masih kurang, ya kan? Masih kurang. Coba ulangi. Berarti kira-kira harus berapa bergerak majunya? Coba. Berarti kamu harus menyusun langkah ini sebanyak berapa kali? Pindah. Oke, sekarang reset dulu. Klik yang merah. Reset. Oke, jalankan program. Oke, sampai tidak? Sampai. Terima kasih Karen. Ya, di sini permasalahannya apa? Kamu ingin mencapai ke sini kan? Ya kan? Permasalahannya itu kamu harus menyusun langkah. Langkahnya tadi seperti Karen harus bergerak majunya sebanyak berapa kali? Dua kali. Oke, sekarang silakan siapa yang mau? Siapa yang boleh? Siapa yang mau? Aira mau? Nanti juga kebagian kalau mau. Oke, kamu harus menyusun langkah apa dulu yang harus ditarik ke sini. Dia harus kemana dulu? Ya, silakan. Terus habis bergerak maju, dia harus kemana? Belok ke kanan. Iya, silakan. Aira belok kiri. Yo, ya saya klik dulu. Di belok kiri kamu harus kemana Aira? Dari sini kamu harus kemana di persimpangan ini? Bergerak maju lagi. Klik lagi yang bergerak maju, arahkan ke sini. Bergerak maju ke sini. Oke, coba klik. Sekarang jalankan program. Ternyata dia berhenti di sini. Kenapa berhenti? Kurang bergerak maju. Coba sekarang tambahkan bergerak maju ke depan. Jalankan program. Oke. Ini akan boleh dikerjakan. Lihat di sini. Repeat until do. Pertama harus apa? Belok kiri, bergerak maju lagi, ya kan? Belok kanan. Coba kita jalankan. Nah, dong. Oke anak-anak, kita sudah bermain maze atau labirin yang melatih cara berpikir komputasional kita. Akan mulai dibagikan ini soal. Namanya diisi dulu. Sudah 5 menit ya waktunya. Menit ya, karena soalnya hanya 5. Sudah.
dan juga coding dan kecerdasan artifisial khusus cara berpikir komputasional. Setelah ini semoga anak-anak bisa lebih memahami apa itu berpikir komputasional dan juga melakukan khususnya tadi cara berpikir algoritmik. Jadi kalau anak-anak melakukan sesuatu, tolong selesaikan permasalahan tersebut secara berurutan, ya. Jangan ini mau lagi mandi, kamu teriak, "Mama, anduknya belum ada. Mama, sabunnya belum ada." Ya, kesalahannya selesai namun tidak efektif dan tidak efisien. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita dirapikan kembali duduknya. Reward untuk kelompok yang tadi terbaik boleh maju ke depan. Nah, gue ini punya hadiah nih.